Lagi di UIM Interview bersama Surya Pro dan Sampurna Mil. Karena hidup itu tidak ada yang sempurna. Bersama Les CML pastinya. Lalu cerita apa aja hari ini, Jak? Jadi gini, gimana? Saya itu ada masalah. Ada masalah. Kenapa tugas akhir? Mang, atau mang, punten, mang, Jadi Woi, lagi syuting lu. Enggak. Jadi saya itu ada masalah itu. Ada masalah saya tentang tugas akhir. Lagi tugas akhir juga. Saya lagi tugas akhir. Kebetulan tugas akhir saya ini tentang Raspberry Pi. Raspberry Pi saya nggak bisa ngodingnya. Aduh, nggak bisa. Kenal? Ada yang kenal nggak? Kebetulan temen nih ada nih. Ada. Bisa Raspberry. Kebetulan katanya kayaknya teh anju Raspberry. Wah, boleh tuh. Boleh panggil langsung aja kali ya sumbernya ya. Iya. Namanya itu Fakih Fatoni. Iya. Mana? Oh iya, udah datang narasumbernya ternyata. Iya, langsung. Ini kursi panas, ini kursi Sunlek. Ya, kursi Sunlek, Mang. Halo, para Civitas Akademik. Gimana nih? Ini narasumber teman saya aja ini, Ja. Ini tanya tentang Raspberry Pi katanya, Ja. Boleh langsung tanya-tanya aja, Ja. Boleh. Pertama, syahadat namanya siapa? Narasumber dulu. Background narasumber dulu. Nama saya perkenalkan Muhammad Fakih Fatoni. Nanti IG-nya mungkin bisa ditulis ya. Ada di bawah. Ada di atas aja lah, jangan di bawah. Di bawah atau atas? Di atas. Ya boleh. Gimana narasumber aja? Dari mana? Dari Cilegon, saya teh dari orang Banten. Oh, Banten. Iya. Gimana nih masalah Raspberry Pi? Itu ada masalah TA tentang Raspberry Pi. Iya. Dari basic lah ya. Boleh. Saya kan nggak terlalu tahu nih tentang Raspberry Pi. Apa sih Raspberry Pi teh? Nah, Raspberry itu adalah sebuah controller. Aduh, jangan. Udah kau tebak itu. Sebuah controller yang memiliki Sidang nih. GPIO. Banyak lah pokoknya. GPIO tuh apa ya, Ja? Jangan lagi kurang dengar sih itu. Tahu. GPIO adalah gerbang portal input output. Oh, Itu dia. Itu buat pengetahuan baru sih buat teman-teman semua. Bedanya apa tuh sama GTO? Saya nanya, Mbak. Iya, kenapa sih? Ini Mbak, tolong dong. Situ bukan Mas. Saya kurang nyaman, Mas. Ya ada Mama ini, Mbak. Syuting. Nah, jadi apa sih itu gerbang apa tadi? Pin? Gerbang portal input output. Oh, general pin. Enggak ngerti. Apa bedanya sama microcontroller apa sih, Pak? Nah, kalau mikro kan mikro ya kecil. Nah, kalau ini mah controller nggak mikro, jadi ukurannya lebih besar. Oh, jadi mikronya hilang. Mikronya aja. Jadi kayak mini PC lah ya. Iya, itu dia. Memang dari harga kisarannya lebih mahal daripada controller lainnya. Wah, berarti banyak keunggulannya dong kalau lebih mahal, Joy. Apa sih keunggulan Raspberry? Boleh disebutkan kali ya. Keunggulannya apa nih? Kenapa teman-teman harus beli Raspberry ini? Yang pertama sudah memiliki RAM. Wah, RAM-nya berkisar 1 GB kalau tidak salah. Itu kalau PC kan sekarang udah RAM-nya udah 8 GB ya. Iya, tapi karena ini mini PC, karena kemasan yang sangat kecil tapi bisa digunakan seperti PC, udah sangat canggih sekali. Oh, berarti kalau kayak PC itu dia ada GUI-nya, graphical user interface-nya. Iya, betul. Dia ada OS-nya juga. Udah. OS-nya apa nih? OS-nya namanya Raspbian. Waduh. Raspbian namanya. Bedanya sama Microsoft? Bedanya sih yang biasa kan Microsoft. Atau Ubuntu Linux kali ya. Bedanya Linux. Kalau Microsoft itu tombol start-nya jendela. Nah, kalau Raspbian itu gambarnya buah raspberry. Waduh. Jadi khusus ya? Jadi khusus. Itu sih memang. Gitu ya. OS-nya itu gitu GUI-nya. Nilai tambahnya. Buah raspberry. Dalamnya ini apa aja sih? Dalamnya apa kayak benar kayak PC gitu atau emang ada coding khusus atau kayak akses itu kayak Linux gitu susah gitu kan? Susah lucu lah. Lucu ada. Itu 3 4 5 6 7 ya. Aduh anjing ya. Raspbian itu hampir sama dengan Microsoft apabila kita menyalakan program operasi sistem tersebut. Langsung sudah ada desktopnya, jadi nanti dia tombol start-nya udah ada menu programnya, ada gamesnya. Waduh. Oh, ada gamenya juga dalamnya? Ada. Wah, seru juga ternyata ya. Kalau Microsoft kan Solitaire, kalau ini QQ-an kebetulan. Itu judi itu mah. Jangan matiin, bantu saya ya. Iya. Iya, maaf. Tapi ini ya slot-slot itu kan bisa kalau di komputer tuh ada slot USB gitu-gitunya aja. Ini Raspberry itu gimana gitu? Nah, fleksibilitasnya gitu. Di Raspberry ini memiliki fitur 4 port USB 2.0.
banyak juga, udah kencang lagi ya. Udah lumayan kencang juga. Iya. Terus ada ada port jack audionya beserta dengan port HDMI-nya. Wih, itu buat dipakai layar kali ya. Bisa dipakai untuk HDMI ya. HDMI. Tapi ini katanya tadi sebelumnya nih ya, narasumber tuh ngomongnya general apa tadi gerbang pin input output itu katanya banyak ya. Banyak itu bingung sih ya buat apa sih, ngapain perlu banyak gitu kan. Kalau mikro mah ada ADC kalau ini apa aja ini gitu. ngapain sih, karena apa harus butuh banyak gitu kan. Kenapa? Sama dengan apa untuk inisialisasi input dan output. Gimana tuh? Jadi itu dihubungkan nanti dengan sesuatu yang ingin dikontrol. Misalkan apa yang mau dikontrol, lampu LED, maka LED-nya disambungkan dengan GPIO yang tersedia di Raspberry. Jadi digital aja itu atau ada analognya? Analog inputnya ada nggak? Analognya ada nggak, Bang? Ada. Kan general namanya juga. Ada. General. Nggak ada. Nggak ada kan? Setahu saya sih nggak ada loh. Nggak ada. Ada. Iya. Kalau komunikasinya ini kan katanya I2C ya. Waduh, apa tuh? Apa? Dengar tuh integrated circuit apaan itu? Apa itu? Integrated circuit apaan? Coba jelasin apa itu? Integrated circuit itu merupakan salah satu metode komunikasi dengan proses pengiriman bandwidth yang rendah. Waduh, bandwidth apa tuh lagi itu? Bandwidth, coba teman-teman pada ngerti nggak? Bandwidth, waduh, bahas ini anak teknik bener aja ini. Narasumber yang saya bawa ini kan bisa lah ya. Iya. Tuh, simak tengah. Pokoknya kita dengerin narasumbernya menjelaskan tentang bandwidth. Bandwidth apa? Bandwidth-nya. Enggak ada. Bandwidth itu merupakan lebar bandwidth. Lebar. Kata kudu lebar jadi bandwidth. Si Idris badal. Ada. Nanti si Idris ada. Tunggu saja. Video selanjutnya. Udah 15 menit dong. Belum. Masih 7 menit. Oh iya. Ganti topik enggak? Ini kayak otak saya udah mulai kumpul ya. Nanti yang bandwidth dulu. Yang bandwidth dulu. Apakah band lebar? Band lebar atau apa ini? Lebar apa gitu kan? Kalau salah ngomong saya. Gitu. Mas hello Memori penuhnya. Aduh, alarm biasa, alarm sare. Iya, bandwidth tuh sesuatu yang dikirimkan. Ya jadi seperti itu. Kalau bandwidthnya rendah, berarti sesuatu yang dikirimkan dalam jumlah yang rendah seperti itu. Jadi pengiriman datanya rendah. Hubungan dengan lebar-lebar nih ya. Ini kebetulan badan saya emang mulai sih. Biar ganti topik aja. Iya. Biasanya lebar-lebar itu gemuk dan katanya teman ini Pakti itu saya tadi baca-baca di Facebook. Futsal. Pakai futsal. Kenapa jadi lebar katanya? Kok futsal harusnya sterak dong. Sterak dong. Gagah gitu. Gimana nih masalah Pakti tiba-tiba jadi pakai futsal? Kan saya jadi mempertanyakan. Tadi udah cross check ya, udah riset ya, narasumber ya. Pakai futsal tapi ngomongin elektro gitu. Elektro kenapa ngomong tiba-tiba jadi pakai futsal? Jadi latar belakangnya teman-teman, saya dulu itu salah satu atlet lah istilahnya. Waduh, atlet lumayan profesional. Karena gimana ini? Udah dapat uang transport, uang latihan. Saya udah ada uang gaji per bulannya dari Pemda Cilegon langsung. Atlet bener dong nih Jo. Atlet bener dong ini dong. Saya sudah menjalani selama 5 tahun dari SMP kelas 8 sampai SMA kelas 3. Waduh, 5 tahun futsal. Berarti main di Proliga. Itu volley Proliga. Masuk ke ini enggak ke tim-tim PSVBB itu? PSVBB apaan itu? Bulu tangkis tuh kayaknya. Oh iya. PBSI Pak. PBSI. Sorry aja. Kalau PBSI dilihatin. Iya. Belum sih Pak, belum sampai liga tertinggi di Indonesia. Belum ya. Cuman Porda. Itu Porkot. Udah lah Pak, udah pernah. Apa Porkot tuh? Por itu kota. Por jadi itu untuk antar kota, tingkat kota. Bukan olahraga. Nah, cuman nih setelah lulus SMA, saya bingung nih milih kampus. Awalnya saya gini, Pak. Kenapa enggak FPOK gitu nah, kan ya? Itu dia. Pakai futsal loh. Pertanyaannya itu. Kenapa enggak FPOK gitu ya? Awalnya saya pengen FPOK UPI nih, Pak nih ya. Waduh, UPI katanya terkenal bagus tuh di Bandung tuh. Betul, Pak. Bagus. Saya sudah minta izin nih ke orang tua. Cuman orang tua bilang, "Ya udahlah, olahraga mah jangan dijadiin pegangan, Pak. Jadi emang dijadikan hobi aja." Wih, amanah di video ini banyak nih Pak nih. Video ini banyak. Saya suka. Dari pin
GPIO tadi, GPIO tadi, bandwidth, futsal, sampai amanah orang tua. Sama amanah orang tua. Teman-teman harus nonton emang. Selalu subscribe Boim Interview. Emang narasumbernya bagus. Narasumbernya bagus emang. Iya, jadi jangan jadi pegangan karena orang tua saya punya anggapan mungkin dengan olahraga ekonominya belum tentu terjamin seperti itulah. Itu tapi pandangan orang tua saya saja. Tapi nggak boleh diumumkan generalisasi seperti itu dong. Iya, makanya itu. Atlet-atlet di Indonesia kita bagus-bagus dong ya. Kayak ya itu pandangan orang tua saya saja. Dan alhamdulillah narasumber kita ini mengikuti saran dari orang tua. Iya. Berarti nurut ya, nggak mempertahankan idealisme dia. Wah, bagus. Bagus. Saya mencoba mempertahankan idealisme saya. Ingin masuk FPOK, cuman saya tidak bisa berenang, Pak. Iya itu dia. Pantesan. Sebenarnya berarti bukan nurut ya. Wow. Sebenarnya berarti bukan nurut. Berarti ada atlet gak bisa berenang. Saya mau menceritakan sesuatu momen yang sangat memalukan. Gimana? Jadi pada saat tes fisik for prof itu berenang ya Pak di sebuah kolam renang gitu. Orang lain tuh berenang gini Pak. Iya. Ya. Kayak dada ya. Iya. Ya kayak bebas. Saya Pak, saya satu-satunya nih. Kalau boleh jadi tunjukin lah. Saya satu-satunya yang pakai papan pelampung. Jadi gini saya pegang papan pelampung. Papan seluncur. Iya, papan seluncur. Kaki saya dong yang goyang. Yang plek-plek gitu, Pak. Kalau ada adik saya diketawain. Iya, itu dia. Aduh. Tapi jadi pro-profnya ikut gitu, pro-profnya. Alhamdulillah tetap ikut, Pak. Oh, walaupun pakai pelampung itu ya. Iya. Malu kan Cuman tuh. malunya diliatin ini atlet apaan gitu. Sedih juga lah ya. Oke, akhirnya saya nggak milih ke FPOK UPI, masuknya ke Polban, Pak. Polban Teknik Elektro. Oh, pantas saja tentang elektro Raspberry Pi. Tapi jangan ditanyain juga soal futsal karena dia atlet provinsi. Atlet provinsi. Dan nggak bisa. Nggak bisa. Katanya. Itu Oh, iya. Gitu, Pak. Teman-teman penasaran kayaknya tadi ya di sini. Itu juga ketahuan. Nah, ini sih merasa salah jurusan sebetulnya Pak. Ini latar belakang saya ini. Setelah ini mau tapi dengan ini mau skripsi ya teman saya tadi kan makanya misalnya sendiri. Ini masih menyesal gitu. Gimana sih menyesal? Pas awal-awal Pak, tapi karena kadang sudah terlanjur selama 4 tahun nih Pak. Di sini tanggung lah. Oh, jadi bukan karena pembimbingnya repot, bukan. Tanggung saya lulusin aja. Enggak apa-apa lah ya. Iya, Pak. Benar sekali. Nah, soal saya jadi gemuk itu karena saya tiap hari makan pecel ayam, Pak. Tiap malam. Itu paha tuh tiap hari sama teman saya, Pak. Siapa tuh? Ini Boim ada. ini. Enggak ada tuh. Oh, enggak. Ini kan ada. yang punya channel, Pak. Punya channel. Itu tiap hari makan paha aja jam 9, jam 10. Suka sate juga. Iya lumayan, Pak. Sate. Saya Atlet lumayan. suka sate. Katanya emang makanan atlet itu kan katanya sekarang kurang bagus lah. Iya. Enggak kayak Ronaldo, enggak kayak Bale gitu. Memang masalah atlet Indonesia kurang menjaga, Pak. Kenapa ini? Apa sih hubungannya makanan sama performa di lapangan? Nah, di makanan-makanan yang bergizi itu kan mengandung semua vitamin-vitamin yang bisa menunjang kondisi kebugaran pemain, Pak. Nah, itu. Jadi kalau misalkan seorang atlet itu makannya sembarangan, maka akan sangat berpengaruh dengan kondisi kebugaran. mulai dari berat badan mungkin ya. Iya, Pak. Stamina. Ngerokok gimana? Ngerokok pasti ngaruh. Ngaruh. Masih bingung Pak, kadang Pak. Ada atlet yang ngerokok tapi malah kuat. Contohnya Wayne Rooney. Wayne Iya, Rooney itu Pak. ngerokok. Tapi gini, Wayne Rooney itu ngerokok, dia itu anjuran dari dokter. Wah, kenapa gitu, tuh Pak? kok bisa gitu ya? Karena merokok itu bisa mempertahankan berat tubuh. Jadi dia nggak obesitas. Kebetulan di depan ada Surya Pro dan Sampurna Mil. Karena hidup itu tidak sampurna bersama CML pastinya. Nah, bicara tentang berat badan, ada nih teman saya. Itu dia, teman Pak. saya. Berat badannya kurang. Kebetulan teman saya juga, Pak. Tapi suka naik gunung nggak? Suka itu. Suka. Nah, ini boleh. Kayaknya kita Kita panggil undang aja Kita undang Mila aja. ini. Tapi tunggu setelah Penasaran kan teman-teman kan? Lanjut video berikutnya. tunggu di Boim Interview. dadah. Dadah, Let's semua. play. Hey.